saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Indonesia hari ini sedang tidak kekurangan sebuah ide. Indonesia sedang kekurangan pemimpin yang berani mengeksekusi sebuah ide. Persoalan hari ini bukan hanya soal ekonomi saja, tapi soal masa depan bangsa dan generasi. Masalah gizi, stunting, dan kesenjangan akses pangan adalah ancaman yang nyata. Data boleh saja berbeda-beda, tapi realita di lapangan sama begitu saja. Masih banyak masyarakat yang makan seadanya, dan anak-anak yang tumbuh tanpa nutrisi yang cukup. Ini bukan hanya sekedar masalah sosial, ini adalah masalah strategi bagi sebuah negara. Di tengah situasi itu, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia hadir, mendorong perubahan cara berpikir sebuah negara. Ia memandang bahwa ketahanan pangan dan kualitas sumber daya manusia adalah fondasi utama kekuatan bangsa. Gagasan makan bergizi gratis bukan berdiri sendiri. Ini adalah sebuah turunan dari visi besar Prabowo, negara yang kuat dan mandiri. Program ini bukan sekedar membangun citra, tapi sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi bangsa yang dipimpinnya. Namun penting digarisbawahi, fondasi utamanya bukan programnya, melainkan cara berpikir di baliknya. Prabowo memposisikan sebuah negara sebagai aktor utama, bukan menyerahkan semuanya ke mekanisme pasar. Negara hadir, negara mengatur, negara yang bertanggung jawab. Di berbagai wilayah Indonesia seperti yang terjadi saat ini di Sumatera, program MBG menjadi salah satu garda terdepan di wilayah yang terdampak bencana. Konsep ini menjadi relevan distribusi pangan dan krisis logistik yang terjadi. Bukan masyarakat yang dipaksa bertahan sendiri, tapi negara yang bergerak lebih dahulu. Distribusi, suplai, dan pengamanan logistik menjadi bagian dari strategi. Prabowo tidak berbicara program tanpa struktur yang nyata. Ia berbicara sistem. Ia berbicara tentang bagaimana negara tidak boleh lemah di hadapan krisis. MBG hanyalah salah satu pintu masuk untuk menunjukkan arah kebijakan itu. Selain itu, Prabowo juga mengusung gagasan besar lain seperti swasembada pangan, penguatan petani lokal, dan perlindungan rantai pasok nasional. Semua itu tidak berdiri sendiri, tapi tergabung dalam suatu kerangka berpikir, yakni kedaulatan. Di dunia politik yang penuh kompromi dan simbolik, Prabowo berdiri dengan karakter kepemimpinan yang tegas. Ia dikenal sebagai figur yang percaya pada disiplinitas, struktur, dan loyalitas pada negara. Bagi sebagian orang, gaya ini terlihat keras, tapi bagi yang memahami krisis, pendekatan seperti ini justru dianggap perlu. Yang dibutuhkan Indonesia bukan pemimpin yang menyenangkan semua pihak. Yang dibutuhkan negara adalah pemimpin yang berani mengambil keputusan yang sulit. Generasi muda hari ini hidup di era konten yang cepat dan opini yang dangkal. Tapi masa depan bangsa tidak hadir, tidak dibangun dari konten yang instan. Bangsa dibangun oleh orang-orang yang memahami bahwa kepemimpinan adalah beban. Prabowo bukan tentang popularitas, ia tentang arah pembangunan sebuah negara. Dan ketika berbicara tentang masa depan Indonesia, nama Prabowo tidak bisa diabaikan.